Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga masih bisa melaksanakan tugas kultum mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang hingga sampai saat ini. Baiklah, saya Febi Duyanti, NIM 62 2018 005, mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Islam, yang akan membawakan kultum yang berjudul Sabar dalam Menghadapi Cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kita untuk bersedih dalam segala hal permasalahan duniawi dan berbagai cobaan, karena sesungguhnya Allah akan selalu ada untuk kita kapanpun kita ingin bertemu dan kapanpun kita membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ada untuk kita. Ketika kita berkonflik dengan kedua orang tua kita, lalu hubungan kita kurang harmonis dengan orang tua, itu merupakan sebuah cobaan untuk kita. Ketika kita difitnah dan diejek oleh teman-teman kita, itu merupakan sebuah cobaan. Sama halnya ketika kita merasakan kegalauan di hati, dan itu merupakan sebuah cobaan. Sesungguhnya Allah itu bergantung pada prasangka hambanya. Maksudnya itu, jika memang kita sudah dari awal tidak yakin bahwa Allah itu tidak adil, maka jangan salahkan Allah jika kita sulit menemukan jodoh ataupun yang lainnya. Jika kita berprasangka bahwa Allah itu sudah tidak adil, maka jangan salahkan Allah jika hidup kita tidak pernah tenang lantaran terus-menerus membandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Namun jika kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada di hati kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya, maka cobaan yang datang bertubi-tubi pun terus terasa manis. Berhusnuzonlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzonlah terhadap sesuatu yang kita hadapi. Tidak peduli itu besar, kecil, manis, ataupun pahit. Memang pada awalnya sangat sulit, namun ketika kita benar-benar bisa dan terbiasa untuk berhusnuzon kepada Allah, maka percayalah bahwa setiap langkah hidup kita maka akan terasa manis, akan terasa tentram dan damai. Sedangkan berbicara tentang mengapa cobaan itu selalu datang bertubi-tubi, mulai dari masalah hati, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman-teman, perkuliahan, dan lain sebagainya, seakan tidak pernah berhenti. Cobaan itu bukan dimaksudkan untuk menzalimi hambanya, bukan pula untuk membuat hambanya menderita ataupun sengsara, namun untuk meningkatkan derajat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita hanya bisa mengeluh ketika mendapatkan cobaan bertubi-tubi tanpa berbuat apa-apa, tidak ada gunanya. Lain hal jika kita mendapatkan cobaan selalu berusaha untuk tersenyum dan mengambil hikmah yang ada di balik cobaan tersebut dengan ikhlas, tidak sebatas ketentraman hati yang kita dapat,
namun derajat kita pun akan dinaikkan di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita saat sedang terpuruk dan banyak beban hidup. Kita sebagai orang beriman harus senantiasa berserah diri kepada Allah, di samping selalu berusaha sekuat kita. Kemudian kita sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai tempatnya salah dan tempatnya lupa, juga harus selalu memohon ampun kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Pemberi pertolongan. Janji Allah atas ujian bagi manusia juga ditegaskan di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Jadi, untuk apa kita bersedih? Tersenyumlah untuk dunia yang akan kita jalani. Itulah satu cara untuk mengurangi kesedihanmu, yang insya Allah akan berlalu dan akan diselingi kebahagiaan seiring berjalannya waktu. Percayalah, Allah sayang kepada kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah marilah bersama-sama kita memohon ampun. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat, nasru minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.